Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para bapak, para ibu, hadirin santriwan santriwati anu sami-sami miharep Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mangga urang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah anu mana alhamdulillah dina ieu kesempatan urang masih kene dibaparinan, urang masih kene dibaparinan nikmat ku Allah Subhanahu wa taala kasempatan oge suasana anu alhamdulillah aman daya halangan lawan oge. Mungkin buktos rasa syukur orang ke Allah Subhanahu wa taala lehna urang teh sudah senantiasa mensyukuri naon wae anu parantos ku Allah dipasihan ka urang sadaya. Prinsipna urang tiasa nikmat atau nabi kondisi wargi-wargi urang sadayana anu menuju setiasa sampos urang ayeuna. Salah satunya nyata kemarin di Cianjur anu urang sadayana terang kamusiwahan ku bencana alam nangina gempa. Bahkan aya salah sawios guru maos anu hiji dina di eta kampung oge janten salah sawios korban anu wafat kitu nya. Anu aya Bapak Ibu rahimakumullah, ieu mangrupikeun peringatan sekaligus pelajaran bikin orang sadayana lehna sok sanaos ayeuna di lingkungan urang aman, nyaman gitu nya. Bahkan beberapa hari kemudian itu urang ge di naonnya disusul ge ku gempa-gempa anu alit anu urang mungkin sabalina kalaos dan kamari ge kan ibaratnya dieulekeun deui Allah Subhanahu wa taala. Ieu teh mangrupikeun teguran gitu ya, dan nabi pelajaran dengan orang kepada seorang teh sing laras-laras aya nama kos gitu ya, emutan teh amal soleh kemaksiatan ya. Kedua apa yang rahimakumullah ku aya musibah teh sange mung saukur sabatos gempa nya sesuatu anu bisa menyakitkan hati, tapi sesuatu anu bisa mendatangkan kesedihan. Tapi musibah oge bisa berbentuk nyata kenikmatan. Musibah anu bentukna kenikmatan yang jarang jalus dina ieu ujian, dina ieu musibah. Ya anu di musibahan ku harta gaduh murang kali. Eta sama musibah, tapi bentuknya kenikmatan. Maka ya orang Bapak Ibu rahimakumullah, ayana musibah tadi sing dijantankan sebagai pelajaran dengan orang khususnya bahkan ayana Bapak Ibu rahimakumullah khususnya di Jawa Barat, tentunya di Jawa teh kemarin ya terus terjadi gempa-gempa kurang itu biasa diprediksi. Maka Bapak Ibu rahimakumullah ya himbauan ya di BMKG dan lainnya orang teh ya dina diantawisna ikhtiar tidak gelih aya gempa anu langkung ageun, maka orang sing ikhtiar. Ya rahimahullah khususnya di bumi pada bola kamar itu tidak boleh terkunci. Tidak boleh kantos gempa terjadi niat supaya ibu kamar teh di lubur ya dikunci keluar teh pas aya gempa teh ya terus dibuka. Kalau kita kunci nanti terus kan kunci gitu. Tapi alhamdulillah
sedikit agak gitu utara. Dan gambaran dibuka kalbat ibu khususnya perempuan jilbab, jilbab itu kita senantiasa catat gitu ya, tekeng kemintring. Nah, sehingga nanti pas tiba-tiba ayah gempa teh kurang teh siap kami lompat. Kalbat barang-barang berharga, ya, tapi kita di satu tempat anu tiada mudah dijangkau. Kalbat kunci motor, kunci untuk kami, tekeng pacucilan gitu ya. Sehingga pas saya dadakan langsung kita siap-siap. Tadi yang tahu sampai mulai memulai sekarang orangnya adalah namanya mau berbanyak zikir ya. Zikir ke Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalau beristighfar orang sedaya sing di teras-terasan orang istighfar ke Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insyaallah mudah-mudahan orang sedaya sing ditebihkan tina musibah-musibah anu. Bapak Ibu rahimahullah, selanjutnya orang ada sholat khususnya pangitan ka umumna kawan bagi orang sedena menjadi tidak ramah khususnya kalau orang sedena pemirsa Bapak Haji Oma, Ibu Hajatin, mudah-mudahan anjeunna sing diangkat panjang taala, mudah-mudahan biasa senenggalna ya sami orang sehat kendari sabi akan sampai hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi al-hidil as-syafi al-syafi la shifa'an illa shifa'aka shifa'an la yughadiru saqama. Bismillah wa rahmatullah. Tema dina wengi ayeuna nyaeta 6 prinsip parenting Islami. Dari parenting teh dina kata parent ya, parent teh orang tua. Parenting teh artinya pendidikan bagi orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Mendidik orang tua pasti gaduh kurang kali. Selesai ya materi teh penginten dan nama didudukan kulo atas berpengalaman. Kami berumah tangga itu diibaratkan sebagai namanya teh mengarungi lautan, menaiki bahtera, menaiki perahu, mengarungi samudra. Tentu sim kuring mah masih kene di sisi kene sebenarnya masih kene ngapurung dan mesin. Dan temin ke sahabat Bapak Ibu anu tos ya mengalami berbagai badai ekonomi, badai rumah tangga dan sebagainya. Justru lu langkung paus langkung berpengalaman tangkos ayah di Bapak Ibu saya. Di kuring di naungi ayeuna panginten bade emutan deui milih Bapak Ibu hilap. Nah dina olahraga parenting akan ngerti ngadidik anu janten mulan kali urang sadaya. Bapak Ibu rahimahullah, kunaon si kuring ayeuna tema ieu margi ieu mengumpulkan tema anu sangat penting gitu ya. Orang sadayana karena nunamina ngadidik orang kali di bumi khususnya gitu ya. Saya tamatna gitu ya. Bapak di sekolah makan kelas genap lulus bawa keluar di sekolah MD ke SMP 10 tahun karena ini. Tadi bumi mah orang sadayana Bapak Ibu rahimahullah. Sok sanaos kurang kali orang tos nikah ge, urang gaduh kewajiban. Pikeun ngadidik anu jantan kurang kali kurang sadayana. Ieu mangrupakeun hal anu penting pikeun urang, werehna ngadidik kurang kali teh mangrupakeun kewajiban. Ya. Menyia-nyiakan dina ngadidik kurang kali urang mangrupakeun salah satu dosa anu kacida agungan. Ibu bapak rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dina surah Al-Anfal ayat 27 dugi ke ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasulah wa taqulu
amanatikum wa antum ta'lamun. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Allah SWT berfirman di Quran surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 27 hingga 28. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan jangan mengkhianati Rasulullah Muhammad. Dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah, hartamu, anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Bapak Ibu rahimahumullah, maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan anak kepada para orang tua sebagai cobaan dan ujian. Dan Bapak Ibu rahimahumullah, hakikatnya kurang gadung orang kalime mengrumikan ujian. Artinya ujian cobaan di Allah Subhanahu wa taala. Ujian tersebut berbentuk dalam anak memiliki hak-hak yang harus ditunaikan. Jadi orang tua itu gaduh hak-hak yang sudah ditunaikan ke orang tua. Jika orang tua menunaikan hak-hak tersebut sesuai dengan perintah Allah, maka Allah persiapkan bagi orang tua pahala yang sangat besar. Sebaliknya Bapak Ibu rahimahullah, jika mereka menyia-nyiakan anak, tidak memberikan hak-hak anak, maka para orang tua hukumnya di sisi Allah tergantung sejauh mana orang tua tersebut menyia-nyiakan hak-hak anaknya. Ditambahi ku dalil firman Allah SWT di surah At-Tahrim. Surah ke-Surah At-Tahrim 60. Kita ya. At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa qudha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat kasar, keras, dan tidak mendurhakai kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diperintahkan Allah. Ini surah At-Tahrim. Ayat ini merupakan prinsip penting bagi pendidikan anak ya. Orang tua wajib berpegang dengannya dalam mendidik anak. Jadi ayat kajian pentingnya Bapak Ibu rahimahullah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Fil amr ya. Udah fil amr. Al-aslu fil amri lil wujub. Dengan kaidah usul fikih, asal bila kata perintah itu adalah kewajiban. Artinya, Bapak Ibu rahimahullah, setiap fil amr perintah di Al-Quran, maka katanya pada dasarnya hukumnya wajib. Menjadikan gitu ya. Dan Nabi perintah dengan misalnya maka dihukumi sebagai wajib hukumnya. Bapak Ibu rahimahullah, kata hadis mengulang saya sesungguhnya kullukum ra'in ya wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan seluruh kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Pemimpin atau penguasa adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. War-rajulu ra'in, seorang laki-laki adalah pemimpin dan akan dimintai untuk pertanggungjawabannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Termasuk juga ibu wanita adalah pemimpin atas rumah dan anak suaminya dan juga akan dimintai pertanggungjawaban. Dari hadis ini, wa kullukum ra'in
wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Baik rahimakumullah, makna mas'ul tetapi tanggung jawab di dia yaitu seorang hamba apabila ia berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan bertanya kepadanya tentang hal itu. Sebagaimana sebagian ulama menyatakan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat akan bertanya kepada orang tua tentang anaknya sebelum Allah bertanya kepada anak bagaimana ia berlaku kepada orang tuanya. Baik rahimakumullah, ya sebagai pembukaan ya kan berita dina hadirin kurang kali teh lawan atuh anu janten prinsip dina agama Islam supados ieu prinsip teh janten pegangan urang dina ngadidik urang kali dina urang ngajalankeun amanat dina urang melaksanakan tugas sebagai pemimpin di rumah tangga, pemimpin di keluarga, maka orang minimal kedah gaduh genep prinsip ya. Insyaallah ku genep prinsip dina ngadidik murang kali, urang sadaya biasa kalebet nya keluarga anu senantiasa tidak mengabaikan amanat. Senantiasa melaksanakan amanat anu parantos diamanatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Di antawisna Bapak Ibu rahimakumullah prinsip anu kahiji dina ngadidik murang kali urang sadayana nyaeta orang tua kedah senantiasa mendoakan anak. Orang tua harus senantiasa mendoakan anak. Mendoakan ini bisa dimulai saat sang anak belum lahir. Kita ketika sudah menikah, kadang diuji dengan tidak mempunyai anak. Yang punya anak pun diuji dengan mempunyai anak. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum punya anak juga kita dianjurkan untuk berdoa supaya anak ini senantiasa menjadi anak yang terlahir, anak yang soleh atau solehah. Maka sejak lahir. Kemudian meminta kepada Allah keturunan yang soleh. Dan setelah meminta keturunan yang soleh, terlahir di dunia, maka mendoakan anak supaya mendapat hidayah dan kebaikan-kebaikan. Pas dengan hidayah dan kebaikan, orang berhenti dirinya. Ada waktu ke Allah SWT, mudah-mudahan kita murang kali kening keistiqomahan dina hidayah serta dina kebaikan. Jadi dimulai lahir, kemudian kita mendoakan keturunan yang soleh, kemudian setelah lahir kita mendoa kepada Allah supaya anak kita ini mendapatkan kebaikan dan mendapatkan hidayah. Setelah mendapatkan hidayah, kita juga senantiasa berdoa kepada Allah supaya anak kita istiqomah di dalam kebaikan-kebaikannya. Urutannya gitu. Ada anak. Baik Allah, ia telah dicontohkan ku Nabi urang sadayana Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik di surah As-Saffat ayat 100. Doana Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Apa artinya? Ya Tuhanku, ya Allah, berikanlah anak-anak atau keturunan yang soleh. Rabbi habli minas sholihin. Keras Bapak Ibu rahimakumullah. Doa. Yang kurang kena terang mukjizat dalam kekuatan dina doa. Kita sebagai orang tua tidak punya harta yang banyak, tergaduh fasilitas anu mencukupi, bumi oke seadanya sederhana, tapi urang sadayana gaduh Allah, urang sadayana gaduh senjata dina doa. Maka ya Bapak Ibu rahimakumullah kuncina urang kedah ngadoa Allah Taala mudah-mudahan barangkali urang sadayana senantiasa diberikan kesolehan. Berikan kesolehan. Rabbi habli minas sholihin. Maka doa didawamkeun dina setiap waktu-waktu mustajab. Urang sadayana dina saat salat, di akhir setelah witir ya sebelum subuh. Maka eta waktu-waktu mustajab urang
ditampi doa Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jeda antara azan dan iqamah. Tapi kami ya. Di antara waktu anu mustajab doa. Rabbi habli minas sholihin. Selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Ibrahim oke, ngadoa di surah Ibrahim ayat 5. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Mana ya Bapak Ibu rahimakumullah doa kangge ngajaga akidah murang kali orang saya. Ngajaga akidah. Maka ya orang didawamkeun dia doa mudah-mudahan murang kali orang saya senantiasa terjaga akidahna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Margi zaman ayeuna Bapak Ibu rahimakumullah maka pancen karaos Bapak Ibu ayeuna zamanna anu zaman luar biasa gitu ya. Ada di anak teh penuh tantangan, penuh cobaan dan penuh lika-liku gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan ku kesabaran Bapak Ibu rahimakumullah dina ada di kurang kali rasana sing dijadikan sebagai pahala ladang amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pengaruh HP, pengaruh teknologi, pengaruh TikTok gitu ya. Pengaruh nanti pergaulan dia merugikan tantangan mungkin orang Rena terus orang Rena sudah terus ngadidik orang kaya orang supados terhindar dengan pergaulan. Wajibni wa baniya an na'budal asnam. Selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, doa nusanes Nabi Ibrahim di ayat 40 surah Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim ini doa, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku. Bapak Ibu rahimahullah, maka doa ini senantiasa mengiringi dengan keturunan. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Itu dia doa dina supaya seorang kini istiqomahan. Kalau buat orang kali orang serena supaya biasa ya gampil disuruh sholat, gampil di piwara tepan. Maka ibu ibu dakwah berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Lawan dia doa supaya seorang kali ini entah sesah di warang sholat subuh adzan sekedah di banjur di saudan sakali pas korejak. Maka dia kuncina wa Allah lawan dia doa Rabbi ja'alni muqimas sholati surah Ibrahim 14 ayat 40. Dia kaistiqomahan. Selanjutnya doa Nabi Zakaria ayat di surah Ali Imran ayat 28. Surah Ali Imran surah ke-3 ayat 8. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, berilah aku di sisi Engkau anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Jadi ini meminta keturunan yang baik. Selanjutnya doa Ibadur Rahman. Ibadur Rahman teh hamba yang penyayang. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayo ge sami. Sadayana sami sarae maka insyaallah Bapak Ibu rahimakumullah sing kira jawab. Mudah-mudahan minimal sadayana tadi Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Terus tadi
Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Yatubu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu prinsipnya Bapak Ibu rahimakumullah, dina ngadoa teu kenging bosen. Bukan mah terus saya sungkeun doa terus dina waktu lagi doa. Bade dikabulna irhama kumaha Allah. Kita teu kenging doa teh sing dikabul wae. Kita mah kumaha Allah. Tempat lima orang ikhtiar doa. Kepada orang kali orang sadayana tadi ya aya dina kebaikan, aya dina istiqomah dina kebaikan. Baik rahimahullah, kita nu kahiji, nu kadua prinsip parenting Islami teh nyaeta sebagai orang tua urang kedah biasa berlaku adil. Berlaku adil sareng teu geni berbuat zalim. Kamura kali. Dan nu kaduana kahijina ngadoakeun, nu kaduana urang teu geni berlaku harus berlaku adil dan jangan zalim. Zalim itu tidak berlaku adil. Dan adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kadang barangkali orangnya seperti Aik kami selalu ilmunya, saya sok mungkin dan dokter Aisyah dan lain. Kemudian rahimahullah kadang orangnya kami kadang kurang kali hiji makan benten, dua hiji makan benten. Seperti banding-banding gitu ya. Tuh tinggal di aman, ubah perilaku dari mana dibanding-banding gitu. Terpakai apa udah dibanding-banding gitu ya. Jangan dibanding-bandingkan. Dan Bapak Ibu rahimahullah biasa berlaku adil. Karena orang kali orang sadar Bapak Ibu rahimahullah gaduh namanya katanya sifat khas tersendiri. Oke, gaduh keahlian tersendiri, tentunya tidak mungkin sama. Keahlian anjeun nama dina ieu bidangna, tentunya benten bidang, sehingga orang sadaya sing biasa berlaku adil. Sing biasa tempatkeun. Kalau perlakuan antawis istri sareng pamegat orang kali. Benten yang kurang. Iya. Insyaallah Bapak Ibu rahimahumullah harus langsung berpengalaman dina hal ini. Dan nomor dua prinsipnya orang biasa berlaku adil di dalam segala hal. Bapak Ibu rahimahullah. Anu katilu, Bapak Ibu rahimahullah, dina ngadidik murang kali orang sadayana teh kedah disertai sikap lemah lembut, kasih sayang, dan berbuat baik terhadap anak. Jadi lemah lembut, kasih sayang, dan berbuat baik terhadap anak. Jadi ya, prinsipnya nyata orang sudah lemah lembut, kemudian yang punya kan orangnya gergetan gitu ya, tinggal barang kalian kendala itu sabar. Ada tahu Bapak Ibu atas pengalaman. Ayo, kita nguji kesabaran orang. Sejauh mana kelemah lembutan orang diuji. Kalau Bapak Ibu rahimahullah, salah sawios metode anu diangge di Baitur Rahman metode ngawasurana metode umi. Umi itu ibuku. Jadi metode umi itu ada 3 pendekatan ya, bahasa ibu. Kemudian pendekatannya direct method, metode langsung. Metode langsung itu nyata di umi mah tidak ada penjelasan. Berbeda contoh kan bu guru dicontohan kemudian dibacakan nu salah bacaan diikuti kumurang kali. Ya salah tawios niru pendidikan dinas seorang ibu kan gitu ya. Begitu ngantokeun langsung tidak ada penjelasan. Ini direct method. Kemudian bahasa ibu kasih sayang dan bahasa kasih sayang. Dan metode umi itu pokoknya mah meniru dina cara ibu mendidik anaknya. Jadi tidak dijelaskan dulu di awal, tapi nanti kurang kali dia nanya, bingung gitu ya. Umi
nah ini teh guna teh aya sabaraha adi mimmat teh ngomong kana eta engke tajwid paket terus beres jilid genep terus kana Quran terus bacaan Quran namanya kan tajwid gitu jadi dipongker kita salah sawios perbedaan ada tulis dengan metode anu dan bahasa ibu itu direct metodenya kasih sayang dan berbuat baik terhadap anak. Baik rahimahullah. Bergawis nomor 3 ialah ayat hadis dina riwayat Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumi cucunya Hasan bin Ali. Saat itu Al-Aqra bin Habis duduk di dekat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Aku memiliki 10 orang anak dan aku tidak pernah mencium salah seorang dari mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan menatap kepada Al-Aqra, kemudian bersabda, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayang. Ya baik rahimahullah Rasulullah menyebabkan Bang Serena kami senantiasa merangkul gitu ya. Mencium, merangkul anu jantan urang kali. Dan sakene urang kali tadi di tebihan kemudian kami ayat terterang di tahun disyariatkan gitu ya. Tapi sangat terang, memang tak akan terang gitu ya. Maka kurang tadi diwartakan. Kita baik rahimahullah selanjutnya anu kaopat prinsip anu kaopat orang tua memiliki semangat untuk mengarahkan anaknya kepada perkara yang mulia. Orang tua memiliki semangat untuk mengarahkan anaknya kepada perkara yang mulia. Dina apa supaya rahimahullah urang kali urang sedena gaduh tenang entenya tokoh penting di rumahnya nyata orang tua. Maka anu janten orang tua urang sadayana sudah tiasa memberikan semangat, memberikan motivasi kan janten orang kali supaya terus menerus berkembang. Alhamdulillah. Contoh di nang ngawas sebenarnya ngawas barangkali kan alhamdulillah ya support di orang tua nama yang kan semangat ngaosna oke semangat ngaos oke di bumi na. Tapi benten umpami di orang tua nanti dukungan di pengawasan oke nya belang getong gitu ya. Benten sekarang anu orang tua tadi pantau ngawengi ngalinten tadi manaon tadi lancar ke naon teu lancarna diulangi di bumi na. Ini kita lancarnya. Jantan aya motivasi di jantan orang tua. Bagi orang tua kunci dina drop atau napi dropna atau napi naiknya semangat anti jantan orang kali orang saya. Kita yang Bapak Ibu rahimahullah bahwa kita orang senantiasa memberikan semangat motivasi bagi orang tua tanpa serbisan pengalaman serbisan sehingga barangkali anu sampai belajar ke orang tua kan pasti kenging ilmu pengalaman anjeunna kecuali teh kumaha didugikeun oke sehingga termotivasi kangge senantiasa ke arah anu mulia. Sapertos kisahna Luqman ya, Luqmanul Hakim kan menjadikan orang tua sebagai Luqman Hakim memberikan wasiat kepada anaknya, wasiat anu sungguh luar biasa bagi orang tua. Kaiji ya bunayya la billah ya inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah dosa yang sangat besar. Baik rahimahullah ya oke maknana urang sadayana sing
senantiasa ngajaki urang kali dina hal-hal anu mantap nebikeun urang kali urang kana emut ka Allah Subhanahu wa taala. Nya punten ini urang kali dibebaskeun main HP tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal naon tempat gitu ya. Kira hawaye dibebaskan ini tidak boleh. Dan orang tidak, orang tua memang anu ngawaktos kan. Oke ya. Yang tadi ya pemain terus lagi terus barukan begini. Apa yang barukan terus dirawu bismillah. Gitu ya. Jadi orang tidak komitmen pula. Sedang anu janten orang kali. Wa tusyrik. Selanjutnya wasiat umul hakim wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Dan Bapak Ibu rahimahullah, di antara para sahabat, para nabi-nabi terdahulu anu janten wasiat kebaikan artinya eta naon seseringna nyaeta supaya semua kali teh biasa ngajaga salat. Ieu nu paling penting. Bapak Ibu rahimahullah, maka insyaallah pamit beres salatna anu saya bakal beres. Maka janten patokan gitu ya, janten patokan. Dan Bapak Ibu rahimahullah mulainya di mana? Mana tina ngadidik salatna. Disiplin waktuna gitu ya. Kan momentum setelah mah ketika sebelum azan dan kamu sendiri siap-siap dulu. Siap-siap dua orang depan, siap-siap gitu ya. Dan itu terlatih. Dan di antara para nabi terdahulu, Nabi Ibrahim, kemudian Luqmanul Hakim, para sahabat, anu pendidikan yang paling utama itu nyata pendidikan sholat. Dan orang tua sing biasa ngajari sholat. Dan sok sanaos tos merantau, sok sanaos tos tebing, jadi orang tuana. Berita ros pertama teh tos sholat aja, terus tadi tos mam aja. Pertamana tos sholat aja. Kami atas diwalan atas terus mau aja. Kita mau balik. Dan salat pula. Jadi insyaallah Bapak Ibu rahimahullah bunga dawakeun ieu urang sadayana urang kali urang insyaallah bakal jadi urang kali anu biasa ngajaga salat. Wasbir 'alaiha wa'mur ahlaka bis-shalat. Perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah di dalamnya. Ini surah 132. Baik Ibu rahimahumullah, selanjutnya yang kelima, prinsip kelima tadi memperhatikan teman-teman mereka, terutama teman dekat. Nah, memperhatikan teman-teman orang sadayana, lingkungannya, terutama lingkungan anu atau nabi rencana anu paling cakep, gitu ya. Jadi berpengaruh pisan. Yang orang paling gaulna sareng sok salat pasti bakal kaajak dengan salat. Upami gaulna sok main PS, candu main PS pasti sebisa mungkin bahkan kuno sok itu teh diajakan dia. Nah gitu ya, supaya nabi berbohong dan sebagainya untuk memainkan hal-hal yang seperti itu. Maka Bapak Ibu rahimahullah, kalimahnya orang senantiasa merhatoskeun gitu ya. Bergaul sareng sakahage sabios, tetapi orang ting biasa maca oh iya mah ketinggal orang kali teh bahasana saya sopan, kemudian ketika azan berkumandang langsung ke masjid. Nah, orang kali orang esok sina gaul sareng eta supados kacacanakeun saya. Memang hukumnya orang terang eta orang kali teh pergaulanna saperti itu, kemudian kebiasaan seperti itu, bahasana apa biasa sama orang sing biasa menjauhi, menghindari gitu ya. Tapi orang yang biasa ngajakan kita orang kali kami nyesawina gitu ya, kami menasihati kepada untuk sahabat itu. Baik Ibu rahimahumullah, sekarang anu kagenap, ini yang paling penting. Bagaimana yang paling penting Bapak Ibu rahimahumullah, orang tua harus menjadi teladan bagi anaknya. Orang tua harus menjadi contoh uswatun hasanah bagi anaknya. Ayeuna barangkali orang hayang janten barangkali anu soleh.
ke masjid kan nonton sinetron gitu. Ini ngomong kita nggak tudung, nggak bikin mau tudung gitu. Maka Bapak Ibu rahimahullah, dia jangan contoh figur kurang figur pertama anaknya yaitu orang tuanya. Apapun yang dilakukan anak tergantung kepada perbuatan orang tua yang pertama dia lihat. Orang tuanya seperti itu, orang tuanya terbiasa mengawas Quran, orang tuanya ketika azan berkumandang langsung ke masjid, maka anak itu akan terekam di otaknya seperti itu. Sehingga Bapak Ibu rahimahullah, kunci nukal dengan dia kunci pisan. Orang yang contoh bikin orang kali orang saja. Insyaallah, kuli contohan mah orang kali ini bakal sesuai. Non kurang diucapkan, non kurang diperintahkan, kurang dilaksanakan, orang kali ini sami akan mendengarkan dan juga akan melaksanakan seperti yang kita contohkan. Bapak Ibu rahimahullah, orang saya sing biasa jantan figur contoh. Orang yang barangkali tertib berjamaah di masjid, maka dicontohkan jantan ramah. Ajakan ketika azan berkumandang, ketika azan ini masih berkumandang paruman masuk ke masjid. Maka insya Allah punya tan barangkali oke bakal contoh. Intinya insya Allah Bapak Ibu rahimahullah. Allah Ta'ala berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab." Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedang kamu melupakan kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab. Kita upami benten antawis perkataan dengan perbuatan, maka mungkin bakal dijuluk kamu kali naik ya pengen mengumpulkan prinsip dina ngadidik mana insyaallah anu jantan kuncinya ada orang sing biasa jantan contoh bikin orang kali orang saja. Bapak Ibu rahimahullah, wanita sakit itu bisa diberikan. Mudah-mudahan orang sedayana kalbat orang tua anu senantiasa menjaga amanat. Kalbat senantiasa barangkali orang sedayana salamina ayatina keistiqomahan dina kebaikan-kebaikan. Karena Bapak Ibu rahimahullah, ia dengan prinsipnya mengrupikan ikhtiar orang sedayana tetap keputusan nama ya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ieu mah bentuk ikhtiar orang ka Allah dina rangka menjaga amanat di Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aya manfaatna ieu pelajaran terus kami disempuri umumna kami Bapak Ibu sadayana. Ibu rahimahullah sakitu teh sedegikeun nasrullah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi